Ini adalah masalah perpajakan di kita. Jadi kita ada dua skenario sekarang, adalah negara A dan negara B. Jadi di negara A ini diasumsikan Bapak Ibu sekalian itu bekerja sebagai PNS dan gaji per tahun membuat Anda berada pada tarif pajak 15%. Lalu di negara A juga dalam setahun ini Bapak Ibu sekalian diasumsikan sebagai dosen ya, yang sering diundang kemana-mana untuk untuk seminar. Itu sebagai pembicara seminar 10 kali dan setiap seminar menerima honor 2,5 juta. Nah, sesuai dengan undang-undang pajak di negara A, pendapatan dari seminar akan langsung dipotong oleh penyelenggara itu 5%. Tarif Bapak tadi, Bapak Ibu sekalian adalah 15%. Di akhir tahun, semua penerimaan nanti dihitung. Karena tarif pajak Bapak adalah 15%, maka di akhir tahun terbukti Bapak Ibu sekalian kurang bayar, yaitu adalah 10% kali 25 juta, yaitu adalah 2,5 juta. Sehingga Bapak harus membayar kekurangan itu kepada pemerintah. Yang satunya adalah di negara B diterapkan sistem yang agak berbeda. Jadi kita bekerja sebagai PNS, gajinya adalah 15%, dalam setahun sama, kita diundang 10 kali melakukan seminar dan kita menerima honor 2,5 juta setiap kali seminar. Nah, tetapi di sana, di negara B, itu sesuai undang-undang pajak pendapatan di sana, itu langsung dipotong berapa? 35%. Jadi pendapatan yang sifatnya transitori seperti ini tadi, yang sementara itu tidak permanen, itu dipotong 35% Bapak Ibu sekalian. Lalu di akhir tahun, karena Bapak Ibu itu sebenarnya berada dalam threshold 15%, Bapak Ibu sekalian akan dikembalikan, mendapatkan tax refund. Karena tadi ternyata ada lebih bayar. Sekarang dikembalikan 5 juta kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, pertanyaan saya adalah, jika disuruh milih, kira-kira setting negara A atau negara B yang Bapak Ibu inginkan? Jadi siapa yang menginginkan ada di negara A? Siapa yang ingin tinggal di negara B? Jadi kalau di negara A itu jadi pembicara seminar, pendapatannya transitori, dipotongnya cuma 5%. Di akhir tahun kita kurang bayar 10%, harus bayar. Di negara B, potongannya banyak langsung, begitu terima langsung potong 35%. Tapi nanti ketika dihitung lagi di akhir, ternyata kita lebih bayar, dikembalikan. Monggo, siapa yang memilih A? Negara A? Tinggal di negara A? Asumsinya semuanya berjalan ya? Ya, semuanya perfect Pak. Ya, perfect, ya. Siapa yang A? Tidak ada. Yang B? Monggo yang B. Monggo, 1, 2, 3, 4, 5, monggo. Berapa? 6, 7, monggo balik. 8. Saya di tengah-tengah Pak. Saya berpikir dua-dua itu kalau mau dilihat dari sisi menguntungkan memang yang B. Hanya sekarang kembali kepada prosedur pengembaliannya itu Pak. Memang ketika kita berada di negara A, kita lebih baik memilih A karena lebih baik kurang kita tinggal kembali. Tapi ketika di negara A kita terjadi kelebihan, proses pengembaliannya itu sulit bahkan tidak. Begini jangan diasumsikan dengan kondisi di dunia nyata. Jadi kalau skemanya seperti ini, dalam kondisi perfect, kira-kira Ibu suka yang mana? B. Ada yang A? 1, 2. D. Jadi 2 lawan berapa tadi? Lawan 9. Nah, itu cukup untuk menjelaskan bahwa sebenarnya sistem perpajakan kita ada masalah. Kenapa? Ini adalah sistem perpajakan yang kita miliki kan? Ini adalah sistem yang mungkin alternatif sistem. Sebenarnya ini lebih disukai orang. Kenapa? Karena barang yang sudah masuk kantong dan sudah dibelanjakan Bu, itu sulit untuk dikembalikan lagi. Uang sudah kita terima. Itu kalau mau keluar itu kok kencengnya Mas. Kenapa? Hati kita merasa nggak enak. Padahal teori ekonomi mengatakan, nah ini teori ekonomi bilang apa? Teori ekonomi kan bilang begini Bu, willingness to pay ini kan sama dengan willingness to accept ya.
Ya kan? Teori ekonomi bilang seperti itu. Logikanya adalah keluar 5 juta, masuk 5 juta dengan ini kan sama ya. Kita dapatnya sama ya Pak, nominal ya. Nah kalau tadi kok lebih banyak yang B. Soalnya dapat, padahal secara nominal, secara akumulasi sama. Nah, kita akan coba tes satu lagi Bapak Ibu sekalian. Nah, ini menurut saya, nah, ini saya berencana untuk menjual HP ini. Ini HP, ini sudah 1 tahun dengan saya. BlackBerry Bull, ya, BlackBerry Bull. Ini jangan sungkan-sungkan. Ini sekarang kalau Bapak Ibu sekalian pengen, ini saya tawarkan. Kira-kira maksimum Bapak Ibu sekalian mau membeli HP ini harganya berapa? Ini BlackBerry Bull sudah 1 tahun. Bull 2. Nah, pertanyaannya adalah kalau ini saya jual, berapa sih Bapak Ibu sekalian itu berkenan untuk membayar yang paling tinggi, harga yang paling tinggi yang Bapak Ibu sekalian bisa beli, bisa rela untuk keluarkan. In exchange untuk gantinya ini nanti akan saya serahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, mohon ditulis saja di sini Bu. Atau kita langsung aja ya, langsung aja. Ini dulu harga barunya 4 juta. Ya 4 juta. Ya. Nah, monggo. Jadi ini turun lagi ini monggo. Tapi ini pertanyaan saya adalah kira-kira ini Bapak Ibu sekalian ini yang harga yang mau nawar, misalkan wah kayak gitu, saya maunya nawar sekian deh, ini paling tinggi dari saya harga sekian. Lebih dari itu saya nggak mau. Ya, paham ya? Ya. Monggo. Mas saya, cinta Mas. 2 Pak, 2 juta. Saya. Ini mau beli ya. 2 juta. Sama Pak. Nah, bisa. Menteri. Sebetulnya sih Pak, saya tuh nggak mau beli yang second Pak, maunya Saya punyanya second Ibu. karena saya ya maunya baru, tapi kalau dipaksa harus beli, saya mau beli 1 juta. 1 juta. Monggo Ibu sini, Lili, ya. 1,9. Lili, Bu Lili, ya. Ampun, loh Bu. Nggak perlu sungkan-sungkan. Pak Bu, monggo Pak Bu. 500.000. 500.000. Ibu sini, Mas. Sakit di balik. Ini ya gak namanya. Bu Guru, iya. Iya. 1 juta. Saya lupa. Pak Daryan. Pak Nyoman ya. Berapa Pak Nyoman? 1. Iya. 1 Pak itu Nur. Pak Nur. 1,5. 1,5. Bu Liani. Bu Liani. Ya. Oke, kita sampai sini aja ya, nanti turun. Nah, sekarang, Bang Sewu nih, coba sekarang dibayangkan, kalau HP ini adalah milik Bapak Ibu sekalian. Sekarang HP ini milik Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, pertanyaannya adalah, kalau HP ini milik Bapak Ibu sekalian, kira-kira kalau mau menjual, itu harga minimum yang Bapak bisa terima itu berapa? Pintar Mas? 2,5. Dijual ya. Sama. 2,7. 2 pas. 2. 2,3. Abud? Tetap 500. Ini itu. Moga Pak Bu. Bener? Kalau butuh uang yang mungkin lebih Lah monggo. Ini mau jual Bu. Minimum ini yang lebih kurang lagi nggak bisa pokoknya. ya kalau ini 2,5. 2,5. Lah monggo aja. Monggo Pak. 1,5. Monggo Pak. 1,5. Bu Diana? 2. Boleh saya tanya? Teori ekonomi bicara apa? Antara willingness to pay dengan willingness to accept. Sama besar.
Nggak sama. Willingness to pay tidak sama dengan willingness to accept. Kecuali saya. Nah. Aku tadi mikir, ini teori ekonomi ya. Willingness to pay tidak sama dengan willingness to accept. Ya. Lalu kalau begini, yang gila siapa? Orangnya yang gila atau teori ekonominya yang gila? Ya teorinya gitu. Iya, kenapa? Karena ini kan based on assumption, ya, assumption dari ekonomis terkait dengan hal.